Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji UKIN, perkenalkan nama saya Hasnia, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Salaka, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2025. Dengan NIM 2402080399 di LPTK IAIN Palopo. Hari ini, Senin 12 Mei, saya akan melakukan uji kinerja UKIN UKM PPG di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Salaka. Berikut video praktek mengajar saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian itu selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya selalu dalam keadaan bahagia. Ya, kenapa? Karena kalau kita bahagia itu bisa menjadi motivasi kita atau spirit bagi kita dalam menerima pembelajaran. Supaya kita belajarnya enak, nyaman. Kalau kita lagi bahagia ya, beda kalau kita lagi sedih ya, pasti banyak pikiran yang mengacau sehingga tidak fokus dalam menerima ya pembelajaran. Ya, kemudian pertama-tama marilah kita bersyukur dan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan kita nikmat ya yang banyak ya sehingga kita masih bisa dipertemukan hari ini di tempat ini untuk menerima pembelajaran ya yaitu pelajaran akidah akhlak. Ya, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana beliau adalah sosok suri teladan yang baik dan yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu dan ketua kelas silahkan menyiapkan temannya untuk belajar. Said Yaman Salaman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lulusan Kita absen dulu ya. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Dengarkan namanya, saya absen. Hosia Reski Sapitri. Ya, Yuliana Patahudi. Nuranisa. Nur Afira. Al Haidir Said. Maulana Malik Ibrahim. Muhammad Amrul Dedi Kurniawan. Alvin Maulana Harsa. Nia Ramadhani. Nur Alia. Nur Rahmi Andini. Aulia Annisa Yunus. Rizky Amalia. Husnul Yakin. Dan Muhammad Hasbi As-Siddiq. Ya, alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini, pada kesempatan ini. Inilah materi yang akan kita bahas sebentar, yaitu jadikan Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu tidak apa itu Islam wasatiyah? Ya, Nur Rahmi Andini. Ya, Islam yang bersahabat. Ada yang bisa lah yang lain? Ya, Nia Ramadhani. Ya, Islam yang menengah. Masih ada lagi yang mau berkomentar? Ya, Rizky. Cinta toleransi, ya. Ya, tidak ada lagi? Oh, masih ada Hasbi. Islam wasatiyah itu ialah Islam yang tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan. Tidak ke kiri dan
tidak ke kanan. Ya. Nah, jadi masih ada yang dari sini? Tidak. Ya, jadi itulah tadi tentang Islam Wasatiyah menurut pemahaman kalian ya. Sebelum masuk di inti, ya ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya, yang pertama menguraikan pengertian Islam Wasatiyah. Ya, kemudian yang kedua menelaah dalil Islam Wasatiyah. Yang ketiga memerinci ciri-ciri Islam Wasatiyah. Yang keempat menguraikan peranan Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir adalah mendiskusikan hasil analisis tentang makna, dalil, ciri-ciri dan peranan Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Itu kita akan tayangkan video terlebih dahulu tentang ya materi Islam Wasatiyah. Jadi tolong disimak dengan baik ya. Kalau nyampe ya, iya, cuman udah enak, terus, enak, mana nyawarnya, pada, kita lihat apa, sampai juga. Assalamualaikum. Disimak baik-baik ya, jangan perhatiannya kemana-mana. Bagaimana setelah menyimak file di atas, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Hasbi, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya.
terkait video yang telah ditayangkan, saya menangkap bahwa video tersebut menggambarkan tentang Islam wasatiyah yang modern. Bagaimana yang lain? Ya, kita beri aplaus dulu. Masih ada yang mau menyimpulkan dari video di atas? Ya, Maulana. Menurut saya Islam wasatiyah adalah Islam yang menggambarkan nilai-nilai toleransi dan Ya. berada di tengah-tengah dari ekstrem kiri, liberal, dan ekstrem kanan, radikal. Ya. Ya, kita kasih aplaus lagi. Masih ada lagi yang mau berkomentar? Tidak ada? Ya, tidak ada ya. Kalau begitu, kita lanjut ke pembentukan kelompok ya, agar semakin memahami dari Islam wasatiyah itu, Ibu akan membentuk kelompok dan membagi kelompoknya. Yang saya sebutkan, ya silahkan dicari kelompoknya, tapi berdasarkan ini ya, lidi. Ini Ibu sudah buat lidi. Jadi yang sama panjang, silahkan cari juga berdasarkan. Jadi yang panjang, kita cari yang sesama panjang ya. Dan yang pendek, cari yang sesamanya pendek. Ya, ayo. Kelompok 3 di sana. Ayo. Ya, jadi ada 3 kelompok. Yang mana kelompok 1? Angkat tangan. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Oke, jadi Ibu akan membagikan LKPD tiap kelompok. Ya, jadi di LKPD ini ya ada sejumlah pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, jadi silahkan diskusikan apa-apa yang ada di dalam LKPD itu. Ya, jadi di dalam LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan ya yang harus kalian jawab dan diskusikan. Ya, kemudian aturan diskusinya yaitu ketika kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, ya yang lain itu menyimak ya, kelompok yang lain menyimak. Kemudian buat 1 sampai 2 pertanyaan untuk kelompok yang presentasi. Kalau ada yang tidak dimengerti, ya boleh ditanyakan. Ibu, bagaimana contoh peranan Islam wasatiyah sebagai rahmatul lil alamin? Ya, jadi ini peranan Islam wasatiyah ya. Ya, jadi itu dia berperan sebagai ya rahmatul lil alamin dengan mempromosikan nilai-nilai moderasi, toleransi dan kesadaran akan pentingnya kerukunan dan harmoni sosial ya, sehingga bisa mencapai ya kehidupan yang damai dan toleran ya. Bagaimana kelompok 2? Ya, silakan kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ya. Ya, kelompok 1 juga begitu ya. Ya, bagaimana kelompok 1? Siap? Ya. Oke, silahkan naik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang yang dihadapi dalam nilai-nilai wasatiyah dalam hidup sehari-hari. Akan membacakan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai wasatiyah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, kalian pasti sudah tahu bahwa apa itu rahmatan lil alamin. Jadi, rahmatan lil alamin berarti rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam. Sedangkan Islam wasatiyah adalah Ada yang paham pertanyaan? Islam yang moderat, adil, dan seimbang Sudah ya? dalam segala hal. Langsung saja Pertanyaannya ada sudah siap. beberapa poin Sudah dari siap. tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai wasatiyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pengaruh paham ekstrim atau radikal atau liberal. Yang kedua, minimnya pemahaman tentang Islam yang seimbang. Yang ketiga, fanatisme kelompok dan golongan. Yang keempat, tekanan budaya dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, yang kelima, media sosial yang menyebarkan kebencian. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ya, sekian itulah tadi dan saya akan membuat sesi tanya jawab. Ya. Ya, dari kelompok berapa duluan?
Ya, kelompok 2 ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan bertanya, bagaimana Islam wasatiyah dapat menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan dan harmoni sosial? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana Islam wasatiyah dapat menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan dan harmoni sosial? Jawabannya adalah Islam wasatiyah dapat menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan dan harmoni sosial dengan mempromosikan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kesadaran akan pentingnya kerukunan dan harmoni sosial, sehingga menciptakan kehidupan yang damai sejahtera bagi seluruh masyarakat. Ya, aplaus dulu untuk Nia Ramadan. Ya, kelompok 1 ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari kelompok berapa ini? 1, 3? Ya, 3. Mungkin tidak ada. Oh, enggak ada. Sudah paham? Ya, Bu. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan keluarga ingin menyaksikan hasil diskusi kami tentang Islam wasatiyah. Saya persilahkan sebagai pembicara. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 dalam diskusi. Ternyata Islam wasatiyah itu Islam pertengahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok 3 mewakili. Ya, silahkan perkenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan hasil diskusi. Terkait Islam wasatiyah. Ya. Baiklah, tanpa Bapak Ibu lagi, saya serahkan kepada materi Islam mulia, silahkan. Ya. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami mendapatkan materi tentang peranan Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi apa sih yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin? Jadi rahmatan lil alamin adalah konsep Islam yang menekankan bahwa Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, baik manusia maupun akhlak lainnya. Untuk peranannya sendiri, Islam wasatiyah berperan sebagai rahmatan lil alamin dengan mempromosikan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kesadaran akan pentingnya kerukunan dan harmoni sosial. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Ferry. Baiklah, sekian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kami tutup. Dengan ya. Aplaus dulu toh. Ya, jadi alhamdulillah Ibu sudah melihat semua hasil dari diskusinya, hasil dari persentasenya. Yang masih kurang itu ya mungkin hanya perlu persiapan yang matang ya ketika mendiskusikan suatu masalah atau permasalahan. Ya, betul-betul setiap kelompok itu harus siap sedia. Ya, tidak boleh terlalu tegang, tidak boleh terlalu kaku ya dalam menyampaikan pendapatnya. Ya, dan alhamdulillah dari kelompok lainnya juga ya sudah bagus ya. Seperti kelompok 3 dan kelompok 1 ya lumayan. Ya, sudah menggambarkan Islam wasatiyah itu ya berdasarkan hasil dari pemikiran mereka masing-masing. Ya, tapi jangan berkecil hati kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 juga bagus. Ya, tinggal kita perdalam lagi ilmu tentang Islam wasatiyah. Ya, jadi untuk memperdalam kita memahami apa itu Islam wasatiyah, Ibu akan menjelaskan apa Islam wasatiyah itu sendiri. Ya, jadi Islam wasatiyah itu adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti wasata. Ya. Wasata itu yang berarti pertengahan. Ya. Ya. Tidak adil dan sama rata, tidak berat sebelah. Ya, secara etimologi
Kata wasat itu berarti ukurannya sebanding. Sebanding itu ya sama rata ya. Kemudian secara terminologi yaitu nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan lurus. Ya, lurus. Artinya tidak bengkok. Ya, dia berada di pertengahan. Dan secara menyeluruh Islam wasatiyah yaitu Islam yang berada di antara dua titik ekstrim, ya, yang tidak berat sebelah, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Ya, artinya kita berada di tengah-tengah. Ya, jadi itulah sedikit pemahaman tentang Islam wasatiyah. Ibu lagi mau bertanya, yaitu apa contoh penerapan Islam wasatiyah dalam kegiatan sosial? Ya, ada yang bisa menjawab? Satu orang mewakili? Ya. Siapa lagi namanya? Ya, Reski Ramadhani Burhanuddin. Ya, silahkan menjawab apa yang Ibu pertanyakan. Terima kasih kesempatan Ibu. Ya, sama-sama. Contoh penerapannya itu mengembangkan kegiatan sosial yang berbasis pada nilai-nilai Islam wasatiyah dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Ya. Kemudian mengembangkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan dan menerapkan nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam kegiatan sosial. Terima kasih ya, kita berlatih lagi. Jadi setelah Ibu mendefinisikan atau menjelaskan tentang pengertian Islam wasatiyah, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, Rizky Amalia, Bu. silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari materi yang telah Ibu paparkan, Islam wasatiyah adalah konsep Islam yang moderat. Dia seimbang dan tidak ekstrim. Ya. Dalam artian ia tidak berat sebelah, ia tidak terlalu ke kanan, dan juga ia tidak terlalu ke kiri, atau ia tidak radikal ataupun liberal. Ya, betul. Jadi Islam wasatiyah fokus pada keseimbangan, toleransi, dan jalan tengah. Ya. Ini itu saja. Terima kasih. Ya. Mari kita berikan aplaus. Nah, jadi ya jawaban dari Rizky Amalia ya cukup dan sangat bagus sekali ya. Dan ini bisa menjadi referensi buat kita semua ya untuk mengaplikasikan Islam wasatiyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi Islam wasatiyah adalah Islam yang cinta damai. Ya, tidak menginginkan kekerasan. Ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari materi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa banyak manfaat bagi diri kita pribadi dan bagi sosial masyarakat. Ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu licik, tamak, salim, dan diskriminasi. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas silahkan siapkan untuk Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis
sabar. Sadaqallah.